9 November pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Nikmati pagi yang penuh inspirasi, lengkap dengan informasi domestik dan internasional. Sindo Morning pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Sehari penuh informasi yang dikumpulkan dari berbagai highlight peristiwa. Setelah sempat menghilang dan sulit ditemui pasca dicekal oleh KPK, Senin siang sebuah menu berita utama yang akan disampaikan langsung bagi Anda. Ratusan umat muslim yang tergabung dalam Southeast Asia Humanitarian Sindo Prime pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Ini dia program Pop Culture Asia pilihan masa kini. Dari dunia musik dan film. Ditambah kabar selebriti favorit, gosip terpanas, hingga tren terkini. Dijamin Anda puas dengan semua kabar artis Asia favorit Anda. A-Pop News pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Sebuah cerminan wajah kota besar yang menyimpan berbagai ekspresi. Urban pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Keluarga kucing ini hidup bertiga di dalam satu atap. Mereka punya karakteristik aneh-aneh. Kerja bagus, Quickers. Dengan gaya hidup mereka yang seperti ini, pastinya juga diwarnai banyak petualangan seru. Cat Scratch pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Toko dan emas saya semuanya ini yang sudah memberikan saya kebahagiaan. Happiness is a moving target. Berpindah dan bergerak terus. Berbeda bagi setiap orang. Bisnis lancar pasti saya bahagia. Saya Arfan Pradiansyah akan membantu menemukan bahagia bagi Anda dalam Happiness with Arfan Pradiansyah. Sekarang Tangguh menghadirkan 20 video klip musik paling geres saat ini. Tangguh, tanggal lagu 20. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Ini bukan main bola di pabrik, tapi kompetisi sepak bola antar pabrik. Starly mulai 23 November pukul 20.03 waktu Indonesia Barat. United sudah memiliki daftar nama-nama pemain yang akan diboyong. Rangkaian berita menarik, olahraga dalam maupun luar negeri. Sindo Sport pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Berita dunia basket bagi para basket mania. Ditambah rangkaian highlights pertandingan basket mancanegara dan dalam negeri. Lengkap dengan informasi ringan seputar olahraga bola basket. Kalau saya harus memilih, Slam Dunk sebenarnya saya agak cenderung pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Sebuah gambaran sulitnya bekerja mencari rezeki. Dengan tetap bersahaja dan kerja keras dalam menghadapi berbagai tantangan pekerjaan. Semuanya demi memperoleh hidup lebih baik. Lentera hati pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Sekarang Tangguh menghadirkan 20 video klip musik paling geres saat ini.
Tanggung Tanggal Lagu 20. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Ini dia program Pop Culture Asia pilihan masa kini. Ditambah kabar selebriti favorit. A-Pop News pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Di sini orang Jepang berkuasa lagi. Bagaimana caranya bertahan untuk menang? Ini game show-nya orang Jepang. I Survive a Japanese Game Show pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Semua video klip tembang klasik dari artis favorit Anda akan membawa nuansa retro penuh kenangan. Retro Hits pada hari dan jam berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Cikita Medi kembali hadir menemani minggu pagi Anda dalam program Klinik Sehat, solusi penyembuhan penyakit Anda. Ada yang menarik pembahasan kita di pagi hari ini, yakni ODT atau Oxygen Drainage Therapy, efektif mengatasi penanggulangan pecandu narkoba. Seperti apa ya kira-kira? Nanti kita akan membahasnya bersama Ustadz Azib Susyanto sebagai Grandmaster Oxygen Drainage Therapy, ditemani juga oleh Umi Robiatul Adawiyah sebagai Female Master ODT. Dan untuk Anda yang ingin bertanya-tanya bisa langsung menghubungi kami di nomor 021 392 2121. Yuk mari kita sapa ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Dan kita langsung membahas aja ya. Bisa dijelaskan nggak sih bagaimana sistem ODT bisa efektif menanggulangi pecandu narkoba? Baik, pemirsa Sindo TV yang dimuliakan Allah, pagi ini kita bicara tentang ODT efektif untuk menanggulangi pecandu narkoba. Nah ini kita angkat kenapa? Karena ketika kita melihat di fenomena di akhir-akhir ini, begitu masif peredaran narkoba, kemudian bahkan pabrik narkoba, bahkan importir narkoba dengan sekian juta pil gitu ya, kita kan prihatin. Nah rata-rata ada sebagian dari para pecandu ini ingin sembuh, tapi betapa sulitnya. Karena memang zat adiktif yang dikonsumsi dari narkoba tadi akan menggumpal menjadi kemudian oksidan. Nah, oksidan itulah yang akhirnya membuat sempit pembuluh darah, biasanya di daerah sensor saraf pusat. Itu menekan sehingga membuat sempit pembuluh darah, oksigennya nggak bisa naik ke kepala, maka akhirnya orang sakau. Nah, sakonya ini tidak kecuali minum pil tadi. Maka akhirnya dia edik, berkecanduan gitu kan. Nah, biasanya dengan diambil di sensor saraf pusat, oksidan yang terbentuk dari narkoba tadi itu keambil secara fisik nggak akan kambuh-kambuh lagi. Kemudian ada juga ketika orang fly akibat mengkonsumsi narkoba, biasanya orang ini kan punya teritorial fisik tubuhnya, tapi dia tidak mampu menguasai teritorialnya. Maka ada makhluk lain yang masuk, yaitu golongan jin. Biasanya jenisnya itu namanya jin hafaf. Jin hafaf itu jin mabuk. Maka ketika orang sudah pingin sekali tobat, keluar dari kecanduan narkoba, kemudian dari aspek fisik dia tadi timulan oksidan masih ngumpul, di sisi lain juga masih ada lagi yang mengkooptasi, yaitu jenis hafaf tadi. Maka kerjaan kita di klinik kita itu adalah bagaimana mengeluarkan, seandainya itu ada jin hafafnya kita keluarkan dengan kita dakwai supaya tobat. Kemudian oksidan yang menekan pembuluh darah di sensor kita ambil, maka biasanya datang sakau pun pulang sudah lupa dan nggak akan lagi tergantung lagi. Dan ini metode ini disinergikan dengan metode spot.
Iya, Oke. otomatis. Nah, kita beralih ke Umi. Umi pernah nggak sih menangani kasus untuk penanggulangan orang narkoba ini? Banyak ya. Seperti apa itu? Karena kalau Putri itu indikasi dari narkoba, HIV, itu sudah mereka yang putus asa. Betul. Nah, dari sini bisa diangkat. Dari mana sih dia sampai kecanduan seperti itu? Apa Atau sih ya penyebabnya Nah. orang bisa terkena itu? rata-rata kurang perhatiannya orang tua. Yang mana ketika orang tua bisa memberikan perintah, instruksi, tapi mereka tidak bisa memberikan teladan. Nah, ini yang akan membuat setelah ini setan memanfaatkan. Tadi Ustadz menyampaikan ada jin hafaf itu. Nah, ini kok sifat setan apa bagus sih narkoba itu? Apa juga bagus di bawahnya lagi putus asa itu. Putus asa mereka menyikapi satu masalah, putus asa mereka menyikapi satu hal kekecewaan yang ingin cita-cita itu tapi belum ya. Iya. Satu hal lagi putus asa karena putus pacar. Nah, putus cinta, apakah iya? Nah, seperti ini layaknya orang tua mendekati justru kenapa dan kenapa itu dari orang tua, dari indera rumah tangga dulu. Nah, spot di sini ini ada kalanya yang harus memang metode ini juga karena kok Ustadz ini spiritual of you touch treatment di situ. Tapi jikalau di situ ada unsur non medis, mari kita dakwai. Apa sih yang membuat dia masuk dalam lingkup seperti itu? Sudah tertindih, tidak diberikan perhatian dari orang tua terlalu percaya. Nah, inilah yang buat mereka gampang sekali. Nah, di klinik ini insya Allah gitu Insya Allah ya. Oke, kita akan melanjutkan setelah commercial break ya. Nah, pemirsa masih banyak informasi yang akan kami sampaikan. Jangan lupa kami tunggu partisipasi Anda di nomor telepon interaktif kami di 021 392 2121. Kita rehat sejenak, kami akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Kenal baik dengan seluk-beluk kota tempat tinggal Anda? Ikuti jalan menelusuri kota-kota di Indonesia. Menampilkan sisi lain sebuah kota, lengkap dengan potret dan tradisi lokal kota tersebut. Sudut kota, pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Semua video klip tembang klasik dari artis favorit Anda akan membawa nuansa retro penuh kenangan. Retro Hits pada hari dan jam berikut. Ya pemirsa, setelah Jelajah Nusantara kita dari pesona objek wisata. Trekking setiap hari pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Nikmati pagi yang penuh inspirasi. Nah, pemirsa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Senin malam kembali melakukan Lengkap dengan informasi domestik dan internasional. pertempuran kembali berkecamuk di Suriah Senin setempat. Dihadirkan langsung melengkapi Tak aktivitas puas pagi Boyel Anda. Gareth Bale ke Santiago Bernabeu, Real Madrid berambisi datangkan gelandang City David Silva. Sindo Morning pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. sekali rasanya bisa bertemu Anda kembali di sebuah Negeri kita itu kaya dari segi objek wisata, tradisi unik masyarakatnya, kesenian daerah, sampai manfaat alamnya. Lihat kekayaan tanah air kita di Ragam Indonesia pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Pengobatan alternatif menjadi pilihan masyarakat pada umumnya, dikarenakan pengobatan alternatif lebih terjangkau dan efisien. Dengan adanya pengobatan alternatif, masyarakat bisa merasakan hidup sehat dan tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal. Kini telah dibuka pengobatan alternatif BMODT atau Bengkel Manusia Oxygen Drainage Therapy yang dikomandoi secara langsung oleh pendirinya,
Ustadz Aziz Susianto dan Ustazah Robiatul Adawiyah. Teknik ODT mengembangkan 3 ilmu yang dikombinasikan menjadi satu unsur, yaitu pengobatan nabawi, patologi anatomis, dan standar medis modern. Dengan memadukan ketiga ilmu tersebut, memperkecil nama menjadi oxidant drainage therapy yang berarti mengeluarkan racun dan oksidan dari dalam tubuh. Selama itu tidak menimbulkan infeksi, dan berarti sterilisasinya mesti jaga betul. Konsep ini merupakan cara sosialisasi pengobatan Rasulullah, melakukan terapi di bidang kesehatan yang dapat diakui sekaligus sebagai pendamping dalam dunia kedokteran. Oksidan drainage therapy, terapi center, obati penyakit medis dan non medis. Jikalau sakit, berobatlah, terapi lengkap cara Rasulullah mengilhami, oksidan drainage therapy, solusi kesembuhan Anda. Ya pemirsa, kembali lagi kita di Klinik Sehat bersama Ustadz Aziz Susianto dan Umi Robiatul Adawiyah dari pengobatan oksidan drainage therapy atau ODT. Dan seperti kami janjikan tadi, Anda pun bisa berinteraksi langsung di nomor telepon interaktif kami di 021 392 7456 atau di 021 392 2121. Oke, kita lanjut lagi ya ke perbincangan bersama Umi. Kira-kira pecandu narkoba seperti apa yang bisa langsung ditangani? Apalagi kita harus memberikan terapi dulu ya, dari konsultasi, memberikan motivasi secara psikisnya gitu ya. Alhamdulillah dari yang tinggal tulang saat itu ya, dari daerah Jawa Timur kalau tidak salah. Alhamdulillah. Itu Putri ya? Putri. Itu kalau dia justru mungkin masa kecilnya yang kurang bahagia, kebetulan dapat suami yang subhanallah ya lumayan mengencangkan banget psikisnya gitu. Nah, dari sisi ini ternyata dia tidak dapat pendidikan yang baik. Dari orang tuanya juga kurang memberikan pendidikan yang baik. Dapat suami kepinginnya, sang istri ini kan diayomi, kepinginnya dibimbing, dia dijadikan imam, akan tetapi sulit sekali. Akhirnya lari, bingung, pusing. Nah, di sini kalau seorang muslim bagaimana dia ibadah dan bagaimana dia mengatur pola makan, itu insya Allah akan selalu menolong hambanya. Seperti itu. Jadi pasien ini cukup parah sekali, tidak bisa makan, sudah tidak bisa makan, minum aja muntah seperti orang gagal ginjal ya. Nah, alhamdulillah ketika pesis itu bisa digali, ketika dia bisa mampu mengeluarkan apa yang dia rasa, putus asa yang dari sekian lama. Nah, itu dari sisi Umi, mungkin sisi Ustadz ada juga yang lain. Jadi kalau Umi psikisnya itu terganggu, orang pecandu narkoba, apalagi sampai HIV. Itu. Oke, kita beralih ke Pak Ustadz. Ada nggak sih kira-kira metode khusus untuk menanggulangi khusus pecandu narkoba? Jadi banyak pusat-pusat rehabilitasi gitu ya. Iya. Tapi rata-rata dari aspek psikologi saja. Nah, kita mencoba mengcombine. Jadi dari aspek body dan mind. Ya, mind dari tadi Umi sudah sampaikan. Jadi biasanya orang kena narkoba itu kan dari awal yang hopeless, kemudian dia nggak punya sandaran, top figur nggak punya, nggak, ya pokoknya dia mengalami sebuah pressure di dalam pikiran sehingga dia nekat. Itu awal. Nah, maka itu dibangun bahwa kita makhluk, kita punya Allah, dibangun mindsetnya. Kemudian body yaitu dengan ODT tadi. Iya. Karena tentunya zat adiktif ini kan tertimbun. Bagaimana orang yang minum obat-obat sintetis yang sifatnya untuk healing, kesembuhan gitu ya. Kadang kan kayak orang hipertensi apa itu kan juga dia edik juga sebenarnya. Iya.
Bahkan dia resisten, pertama 100 mg nanti naik gitu. Sama kasusnya, tapi kalau ini mahal kan. Nah, itu terjadi karena obat-obat tadi akan menjadikan tertimbunnya oksidan atau terbentuknya oksidan. Karena dia stresnya di otak untuk fly itu kan, maka oksidannya ngumpulnya di sensor saraf pusat. Itu yang membuat sempit pembuluh darah. Maka ada orang yang sudah sangat ingin tobat, sangat ingin berhenti, tapi susah setengah mati. Nah, banyak direhabilitasi kan psikologisnya, dibikin sedemikian rupa sampai dimandiin pagi hari, pokoknya dengan segala macam cara bagaimana. Bahkan yang ngeri, kita pernah kedatangan ada 10 anak di sebuah tempat di daerah Sukabumi atau mana gitu ya, di pusat rehabilitasi. Dia kabur karena nggak kuat, putri semua. Itu kabur pun pas pagi-pagi, saat itu mandi hanya pakai handuk, bisa kabur tanpa alas kaki hanya pakai handuk, nyetop mobil antar ke Jakarta. Itu udah dibotakin segala macam. Jadi justru aspek psikologisnya pun bukannya diangkat, malah dibunuh karakternya. Sampai bayangkan seorang wanita, anak remaja, rambutnya dibotakin. Jadi kayak dihancurin gitu loh. Nah, ini kan sebuah kesalahan. Juga hilang ya. Malah justru membunuh karakter tadi. Bener. Nah, di kita bukan begitu caranya. Kita coba bangun. Yang kemarin tidak mampu mengkomunikasikan karena broken home segala macam, kita bimbing seakan-akan kita adalah orang tuanya sebagai tempat curhatnya. Kemudian aspek zat adiktif yang sudah kadung dikonsumsi, di drainage, dikeluarkan dengan cara hijamah ini. Hijamah. Ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi ya, seru sekali perbincangan kita. Oke pemirsa, untuk Anda yang ingin berkonsultasi bisa menghubungi kami di nomor 021 392 2121. Sesaat lagi tetap di Klinik Sehat. Sebuah cerminan wajah kota besar yang menyimpan berbagai ekspresi, baik yang terlihat di sekitar kita maupun yang harus ditelusuri lebih dalam lagi. Jelajah sisi kota, urban, pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Nikmati pagi yang penuh inspirasi, lengkap dengan informasi domestik dan internasional. Sindo Morning, pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Sehari penuh informasi yang dikumpulkan dari berbagai highlight peristiwa. Setelah sempat menghilang dan sulit ditemui pasca dicekal oleh KPK, Senin siang sebuah menu berita utama yang akan disampaikan langsung bagi Anda. Ratusan umat muslim yang tergabung dalam Southeast Asia Humanitarian Sindo Prime, pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Ini dia program Pop Culture Asia Pilihan Masa Kini. Dari dunia musik dan film, ditambah kabar selebriti favorit, gosip terpanas, hingga tren terkini. Dijamin Anda puas dengan semua kabar artis Asia favorit Anda. A-Pop News, pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Ya, kembali lagi di program Klinik Sehat bersama Ustadz Azib Susyanto, sang Grandmaster ODT, ditemani juga oleh Umi Robiatul Adawiyah sebagai Female Master ODT. Nah, kita lanjut lagi Pak Ustadz, seberapa efektif bekam ini atau hijamah untuk mengobati pecandu narkoba? Jadi hijamah dengan konsep ODT ini saya katakan sangat efektif. Bahkan banyak terjadi one treatment enough. Sekali terapi. Kenapa? Karena memang betul-betul mengambil sources daripada timbunan oksidan yang menekan sistem saraf ini. Sehingga di dalam tubuh itu ibaratnya infrastruktur peredaran darah dalam tubuh itu di-upgrade secara serentak, secara sporadis. Maka walaupun dia domainnya adalah kecanduan narkoba,
itu pasti kita ambil juga di jantung, di hepar, karena biasanya hepar pun sudah terkontaminasi juga. Kemudian di ginjal, di pankreas, semuanya kita lakukan treatment. Maka alhamdulillah rata-rata itu datang bawa kawan. Betul. Bawa kawan yang sama-sama ingin tobat gitu. Bisa begitu ya? Bisa begitu, karena memang betul-betul ini mengambil sourcesnya, bukan hanya resign obat yang adiktif ini ilegal diganti yang legal. Nah ini kan sama aja bohong gitu kan. Kalau dengan konsep kita ini ya talak 3 dengan narkoba dan dengan obat gitu, karena secara fisik dia udah clean lagi. Bahkan termasuk pecandu rokok. Rokok yang masif dia diambil kayak begitu selesai di terapi dia sudah oke. Nah bisa dijelasin nih Pak Ustadz, Itu adalah gambar-gambar yang acara tertera ketika di kita layar. presentasi ODT di International Cupping Therapy di Istanbul ya, yang dihadiri oleh 17 negara, yang akhirnya kita bisa menerbitkan buku ini, buku hijamah ODT. Walaupun dulu ketika di Istanbul kita judulnya Whatever the Illness, Whatever Suffering Cured with Cupping Therapy, itu judul awal. Tapi ketika jadi buku kita sudah ini. Nah ini kita juga sudah ada STPT, ada hak paten dari Kemenkumham. ODT itu adalah sesuatu yang kita upgrade. Nah ini merupakan penganugerahan for top in the world cupping therapy, 4 top dunia cupping therapy. Ini adalah penghargaan dari International Human Resources Development Program, dan ini sertifikat dari BSC, British Cupping Society dan NHI, Nasihat Istanbul. Kemudian ini adalah gambar deklarasi EODTS, International Oxygen Society, yang sudah terdaftar juga di Kemenkumham. Ini proses latihan untuk menginsisi glove supaya ini mampu proses belajar pelatihannya pendidikan. ya? Iya, karena yang diambil hanya epidermis, maka tidak mungkin hijamah dilakukan dengan tusukan. Nah ini yang keambil adalah oksidan berwarna gelap, tidak bau. Nah ini beberapa tadi adalah terakhir kanker payudara stadium lanjut ya, alhamdulillah kering juga. Nah, ada penelpon Pak Ustadz. Oke, halo. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi. Klinik Sehat dengan siapa di mana? Halo? Terputus? Ya? Oke, terputus ya? Oke. Nah, kita beralih ke Umi. Ada nggak sih kira-kira jenis pecandu narkoba? Dan bisa diceritakan nggak sih seperti apa jenis-jenisnya? Kalau Umi tidak pernah sampai sedetail itu ya. Jadi kalau Umi langsung begitu lihat mukanya sudah bagaimana sih orang-orang seperti itu, mati enggan hidup tak mau. Nah ini apa kata-kata ini kan tidak enak dilihat. Seolah-olah bagi Umi sendiri ketika kita masih ada kehidupan, bagaimana kita ikhtiar, bagaimana kita mengisi waktu-waktu itu sampai batas yang Allah tentukan. Nah itu, jadi ada satu respon, kenapa orang ini seperti ini, kepingin menggali. Ada kalanya mereka dipancing bisa keluar sendiri, ada kalanya bisa ditutupi. Dia biasa hahaha hihi, tapi ketika di luar dia menangis. Nah seperti ini, apa problem itu? Nah ketika seperti itu yang Umi lakukan, sering mengingatkannya, Allah itu yang sudah serba mengatur. Nah, apapun yang kita inginkan, kalau itu baik, insya Allah akan dikasih. Tapi apapun yang kita inginkan, kita sudah lari-lari, sudah, kalau orang Jawa bilang ngoyo ya. Iya, akan tetapi kalau memang Allah belum kasih, bagaimana? Apakah itu terbaik buat kita? Atau kita yang harus sabar? Ketemu sabar di sini pun ada levelnya lagi, harus syukur dulu. Gitu. Bagaimana? Iya, betul. Dan berakhir dengan ikhlas. Iya. Kalau belum ketemu syukur, bagaimana ketemu sabar? Syukur itu bagaimana apa yang Allah kasih kita terima. Nah seperti ini. Kasih apa? Ujian. Sesuatu yang tidak enak. Kita lagi konflik sama orang tua. Anak lagi ngeselin. Orang tua lagi dikeselin sama anak mantunya. Ini problem di klinik ODT itu seperti itu. Semakin banyak masalah sebenarnya semakin meningkatkan Betul. daya diri ya. Iya. Dan semakin hari ketika kita sharing sama orang, subhanallah orang itu punya problem seperti ini. Alhamdulillah. Jadi kita bisa belajar dan tiap hari memang kata hadis Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilalahdi. Carilah ilmu dari buayan sampai liang lahat nanti. Seperti itu. Insya Allah, amin. Oke, kita beralih ke Ustadz. Mungkin akankah lebih efektif jika sang pecandu narkoba datang bersama orang tuanya? Apalagi ya, yang namanya pecandu narkoba itu
punya yang namanya perlawanan yang sangat keras kan. Jadi mesti harus ada yang bimbing juga untuk bisa sampai ke kliniknya Pak Ustadz. Nah itu bagaimana? Ya itu akan lebih efektif ya, karena memang awal dari adanya anak kecanduan narkoba itu biasanya saya katakan di awal adalah dia under pressure atau dia nggak punya top figure atau dia tidak mampu mengkomunikasikan apa yang dia alami kepada orang tua. Mungkin orang tua terlalu killer gitu ya, terlalu disiplin, taunya kamu harus begini, hanya didikte, tidak dikasih kesempatan untuk berkomunikasi. Maka biasanya seyogianya orang tua hadir, kita sebagai mediasi, kita mediator, mendakwahi ya. mendakwahi, kemudian kita sebagai penyambung lidah. Anak ini maksudnya gini loh Bu, Pak. Sehingga papahnya pun ketika orang lain yang menyampaikan biasanya akan lentur juga. Orang tua pun sebenarnya awalnya pengennya bagus. Nggak mungkin orang tua ingin menyengsarakan anak gitu ya. Tapi mungkin metodenya yang tidak difahami. Maka terjadilah broken home. Anak seakan-akan nggak mau tahu orang tua mengatakan anak nggak nurut sama orang tua. Padahal maunya sama, tapi ada miskomunikasi di sini. Maka perlu pihak ketiga. Kita memposisikan menjadi pihak ketiga untuk memediasi terbangunnya harmonisasi di dalam keluarga ini, keharmonisan di dalam keluarga. Itu seperti itu. Semakin seru saja ya perbincangan kita ya. Pemirsa, sebelum kita berbincang lebih lanjut, kita rehat dulu sejenak. Tapi jangan lupa kami terus menunggu partisipasi Anda di nomor telepon interaktif kami di 021 392 2121. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Gaya hidup mereka jadi pembahasan masyarakat. Kabar terbaru mereka pun juga selalu jadi bahan perbincangan sehari-hari. Saya mau klarifikasi sekarang. Masalah kehidupan saya. Mengupas lebih dalam lagi dunia mereka. Dunia selebriti. Inseleb. Pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Sebuah cerminan wajah kota besar yang menyimpan berbagai ekspresi. Urban. Pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Keluarga kucing ini hidup bertiga di dalam satu atap. Mereka punya karakteristik aneh-aneh. Kerja bagus, Quickers. Dengan gaya hidup mereka yang seperti ini. Pastinya juga diwarnai banyak petualangan seru. Cat Scratch pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Ini bukan main bola di pabrik, tapi kompetisi sepak bola antar pabrik. Stanley, mulai 23 November pukul 20.03 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ataupun orang yang tidur ruhnya diminta Bersilaturahmi bersama sesama muslimin dan muslimah, sekaligus menambah pengetahuan mengenai ajaran agama Islam dengan mengundang ustadz dan ustazah yang akan mengangkat tema bernafaskan Islam. Assalamualaikum Ustadz pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Mie Glorious Pizza. All you can eat, semua bisa dimakan. Dijelaskan Ustadz tadi tentang keberadaan klinik ODT Center.
Setiap pasien putra, Ustadz sendiri yang menangani, dan untuk pasien putri, kami sendiri yang menangani. Dan untuk spot center atau ru'yah, kami karena terapis perempuan itu, saya biasanya mengawalinya setiap pasien perempuan itu dari perasaan. Di situ yang kami ambil untuk titik ru'yahnya ada di ulu hati, kemudian di perut, kemudian di paha kanan kiri, kemudian ada di pelipis mata kanan kiri, dan ada lagi di kanan kiri belakang telinga. Itu untuk pasien putri. Sedangkan untuk spot center untuk putra itu biasanya Ustadz yang melakukan. Jadi ada perbedaannya. Oksidan derajat terapi ya. Ya, pemirsa masih bersama saya Cikita Medi dan Ustadz Azim Susyanto, sang Grandmaster ODT, ditemani juga oleh Umi Robiatul Adawiyah sebagai Female Master ODT. Dan kali ini kita juga kehadiran narasumber. Ya, selamat pagi Clarissa. Selamat pagi Kak Cikita Medi. Iya, oh ya, ini remaja sekali ya kali ini ya episode kita kali ini. Langsung saja nih, Cikita mau nanya lebih jauh. Kira-kira apa sih keluhan Clarissa pertama kali? Sakit lambung sama perut juga suka sakit kalau lagi menstruasi. Terus kan aku tahu dari TV tuh tentang ODT ini kan. Habis itu aku ke sana. Ya Pertama ngapain dulu? Pertama ngapain dulu? Konsultasi dulu, sakit. Soalnya sakit banget. Langsung ke Umi ya? Iya, langsung Jadi ke untuk Uminya. pasien putri? Iya, langsung ke Umi. Kalau laki-laki kan ke Ustadznya. Iya, terus aku dibekam. Iya. Sekitar seminggu atau sebulan kemudian tuh aku udah merasa lebih baik gitu. Karena apalagi kalau lagi menstruasi, ditambah lagi lambung, duh kan sakitnya nggak kebayang. Itu karena efek telat makan juga, makan nggak dijaga, terlalu capek juga sebelum datang bulan. Jadinya ini sering sakit bahkan sampai muntah. Tapi haidnya lancar nggak Clarissa? Alhamdulillah sih lancar, tapi sakitnya tuh nggak nahan nih setiap hari. Sampai pingsan bahkan? Nggak pingsan juga, nggak pingsan juga, cuma perut tuh sakit, minum air hangat aja, air putih aja nggak bisa langsung keluar. Muntah gitu. Nah itu bagaimana Umi? Awal Umi ketemu Clarissa ini ada muka yang mungkin nahan sakit ya dari lambung. Tapi semua penyakit manusia itu Umi sering bilang semua pasien yang datang itu mesti psikisnya terganggu. Nah ada apa di belakang ini? Ya kadang-kalanya anak remaja itu tidak klop dengan orang tua. Ya seperti ini. Kalau sudah tidak klop dengan orang tua, itu ada rasa yang kenapa sih saya dididik seperti ini? Gitu. Kita akan telepon dulu ya. Ya, assalamualaikum, selamat pagi. Klinik sehat dengan siapa di mana? Halo. Halo, Bapak. Ya, selamat pagi. Pagi Pak. Dengan siapa di mana Pak? Tony dari. Ya, selamat pagi. Ya. Saya dengan Pak Tony. Pak Tony di Jakarta Barat. Oke Pak, langsung saja Pak dikonsultasikan. Iya, jadi begini, saya kemarin ada kendala dengan adik saya. Ya, dengan adik saya nih pecandu narkoba. Sudah kemana-mana, sampai ke dokter manapun gitu ya, tapi tidak sembuh-sembuh. Nah, kebetulan kan kita ini, saya Nasrani, adik saya. Jadi bagaimana ya, saya ke Pak Ustadz ya, mohon maaf untuk lebih lanjutnya saya Kita akan langsung bahas setelah ini ya Pak ya. Untuk menolong adik saya ini, karena sudah parah sekali, sudah ke rehab kemana-mana tidak sembuh-sembuh ya. Betul. Oke. Baik Pak Tony. Sudah Pak? Iya. Oke Pak, terima kasih Pak. Kita akan langsung bahas. Balik lagi gitu loh. Iya. Ya, ini kebetulan jalurnya pakai putau. Ya, pakai putau. Jadi insya Allah kita tidak mempressure orang untuk agama tertentu Pak ya. Halo Pak Tony. Jadi kita menterapi semua pasien, entah itu agamanya Islam, Konghucu, Sinto, Budi, semua agama. Kemudian suku bangsa pun kita tidak membedakan. Bahkan dari Florida, dari Uzbekistan, dari Kanada, dari Philadelphia, terakhir kemarin dari Daman, Saudi Arabia, semua datang dengan berbagai macam, hampir sama-sama kasus-kasus narkoba juga. Alhamdulillah kita terapi dari aspek fisik dan psikologisnya. Sebagaimana tadi kita katakan, awalnya kan mereka coba-coba broken home. Nah kita bantu secara psikologisnya, kemudian zat adiktif yang membuat dia itu bersarang dan selalu ketagihan, itu kita bersihkan. Kenapa dengan konsep kedokteran rata-rata tidak efektif? Karena hanya resign obat. Nah resign obat kadang ya
tambah masif, tambah nggak enak gitu. Kepala mau pecah, pusing, sakit yang luar biasa. Nah ini kita drainage sehingga sistem dalam tubuh itu normal lagi. Itulah yang Oke Pak Tony, untuk lebih jelasnya bisa lihat alamat dan call centernya di layar kaca Anda ya. Oke, langsung aja kita angkat penelpon berikutnya. Assalamualaikum, selamat pagi. Klinik Sehat dengan siapa di mana? Halo? Halo? Iya, Ibu dengan siapa di mana, Bu? Ibu Indrawati. Iya, di mana, Bu? Di Medan ini. Medan, ya udah Bu, langsung saya dikonsultasikan, Bu. Iya, ini saya mau tanya Pak Ustadz. Silakan Ibu. Silakan, Bu. Iya, ya. Saya mau tanya Pak Ustadz. Ya. Anak saya ini Pak, umurnya 19 tahun. Dari umur 17 tahun dia kejang Pak. Oh, ya. Kayak epilepsi begitu Pak ya, Bu ya? Kayak epilepsi Pak, udah saya bawa ke dokter, katanya nggak ada apa-apa gitu Pak. Jadi bisa mana Pak ini Pak? Insya Allah nanti dibantu. Jadi bisa jadi di sensor saraf pusat itu ada oksidan yang menekan. Sehingga sistem sarafnya ketika sedikit agak mikir, sedikit capek, terjadi kejang. Maka begitu oksidan di drainage, biasanya normal lagi. Dan juga bisa juga ada Mr. X, misalkan jin, yang masuk di sensor saraf pusat. Itu pun juga mengganggu sistem peredaran karena membuat sempit pembuluh darah. Maka itu pun nanti kita cek apakah sumbernya itu murni medis atau non medis. Tapi tentunya dengan cara saintifik, bukan dengan cara yang mistis ya. Insya Allah seperti itu. Oke. Sudah Pak? Oke, terima kasih. Ibu ya tadi ya barusan. Oke pemirsa, tentunya pemirsa telah mengetahui solusi alternatif menyembuhkan penyakit Anda. Jangan kemana-mana, simak terus Klinik Sehat bersama Klinik BM ODT. Bagi pemirsa, berbagai informasi pilihan yang masih segar dan baru saja terjadi. Sindo Roundup setiap 1 jam mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Nikmati pagi yang penuh inspirasi, lengkap dengan informasi domestik dan internasional. Sindo Morning pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ataupun orang yang tidur ruhnya di Bersilaturahmi bersama sesama muslimin dan muslimat, sekaligus menambah pengetahuan mengenai ajaran agama Islam dengan mengundang ustadz dan ustazah yang akan mengangkat tema bernafaskan Islam. Assalamualaikum Ustadz pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Imi Glorious Pizza. All you can eat, semua bisa dimakan. Ya pemirsa, setelah kemarin kita Jelajah udah Nusantara puasa, kita dari pesona objek wisata. Trekking setiap hari pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Kita masih di program Klinik Sehat bersama dua master ODT, Ustadz Azib Susyanto dan Umi Robiatul Adawiyah. Oke, kita langsung saja ya berbincang bersama Umi. Nah, tadi melihat keluhan pertama kali Clarissa ini seperti apa? Waktu dia datang kan dia sama kakaknya, sama adik-adiknya. Itu yang Umi lihat, aduh ini anak pada kenapa, diantar juga sama papa mamanya saat itu. Yang Umi lihat ada yang galak, judes, ada yang kayak yang boring, bete gitu. Satu keluarga beda-beda karakternya ya? Iya, dia saat itu tiga saudaranya. Nah, ada apa nih problem, karena mama papanya juga ikut gitu kan. Ternyata ini tadi antara orang tua yang kepingin menjadikan anaknya sampai besar pun dia dalam tataran koridor yang benar.
Akan tetapi kadang miss-nya di tempat anak-anak zaman sekarang ABG apalagi ya yang kena mungkin hawa seperti ini. Apalagi seusia Clarissa Oh, ya. Clarissa iya. kalau boleh tahu usianya berapa tahun? 17. 17. Wah, sweet 17 2014 sekali ya. iya, ntar tahun 2014 udah 18 tahun. Begitu. Nah, masa yang sangat besar ya, labil bisa sekali. Iya. Dulu zaman Umi kecil kan tidak begini. Ini sekarang kelas 6. Itu sudah yang kayak niru siapa atau figur artis-artis sekarang ya. Nah, kemudian main itu tidak seperti dulu congklak. Apalah Iya, ya. betul. Sekarang ini main ke sevel, makan di mana. Nah, ini nih yang seperti ini. Ketika orang tua memberikan satu kepercayaan, asal dia ditanya jam berapa, dengan siapa, pulang jam berapa. Nah, ini awal Clarissa seperti itu. Seperti itu ya. Oke, kita angkat telepon sebentar ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Klinik Sehat dengan siapa di mana? Dengan Ana di Mataram, Mbak. Dengan Ana di Mataram. Mataram. Oke, Ibu Ana langsung saya dikonsultasikan. Ya, halo, Ibu Ana. Ya, halo. Ya. Ini Mbak, saya mau tanya, apa boleh nanya itu di luar tema sekarang ya, Oh, Mbak boleh, ya? silakan. Oh ya, saya mau tanya ini Bu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya, saya kan nikah sekitar 8 tahun lebih, hampir 9 tahun gitu Bu. Terus sampai sekarang kan belum dikasih anak gitu. Saya mau tanya apa bisa dengan terapi ODT ini untuk memiliki keturunan gitu. Insya Allah, Bu. Jadi orang sulit keturunan biasanya itu kan. Satu lagi Pak Ustadz, ini suami saya kan dideteksi mengidap OAT gitu. Apa bisa dengan terapi ODT ini untuk ibu OAT gitu? Apa ini? Gimana Bu? Keturunan lah. Keturunan ya pokoknya. Jadi apa? Kualitasnya kurang bagus gitu Bu ya? Iya. Ya, baik Bu. Jadi pengalaman selama ini sangat efektif. Kenapa? Terjadinya kekurangan kualitas daripada sperma bagi suami itu biasanya karena nutrisi yang masuk ke daerah produksi itu tidak optimal karena tertimbun oksidan. Nah, maka biasanya di drainage oksidannya di daerah di atas pubis biasanya ya, kemudian di bawah perut bagian bawah itu nanti akan membaik. Nah, itu biasanya begitu. Kemudian biasanya sehari, 2 hari atau 3 hari dicek nanti. Ada yang biasanya itu sangat minim dari jumlah kuantitasnya, jumlahnya. Ada yang standarnya kan 20 juta, itu ternyata cuma 0,6. Ada 0,2. Alhamdulillah begitu diterapi, 4 hari dicek itu sudah menjadi 6 juta. Sehingga secara teori sudah mampu membuahi. Kemudian ada juga yang geraknya tidak lincah karena kurang nutrisi tadi. Begitu ditreatment di situ, diambil oksidannya, itu alhamdulillah lincah lagi. Biasanya sebulan 2 bulan ketika istrinya subur terjadi pertemuan ovarium sama sperma jadi anak biasa seperti itu dengan izin Allah tentunya. Ibu terima kasih ya Bu ya. Oke, ada telepon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi. Klinik Sehat dengan siapa di mana? Terima kasih ya Bu ya. Halo. Halo. Iya, Bapak bisa dikecilkan volume televisinya, Ya, Pak? dengan Pak Hermanus, halo ya. Iya, Pak. Halo. Halo, Pak. Oke. Ya, Bapak ini bisa dikecilkan volume televisinya, Pak? ya. Oke, soalnya kita nggak bisa mendengar, Pak. Iya, saya mau tanyakan, saya sakit stroke sudah 7 tahun. Oh iya. Ya, terus saya mohon penjelasannya kalau memang bisa disembuhkan. Saya mungkin mau apakah ada di Denpasar ada cabangnya Pak? Oh, Pak Ustadz, kalau tidak ada cabang mungkin saya akan ke Jakarta. Terima kasih Pak. Baik. Pak Ustadz. Ya. Insya Allah pengalaman selama ini Terputus ya. Terima Ya. kasih ya, Pak. Kita sudah menangkap keluhannya. Oke, gimana Pak Ustadz? baik, pengalaman selama ini stroke sangat efektif karena terjadinya stroke itu kan pada dasarnya ada timbunan oksidan yang menekan sistem saraf pusat sehingga membuat motoriknya itu kacau. Nah, kita yang sudah paling parah itu pernah menangani pasien yang stroke sudah bongkar pasang kepala 4 kali. Namanya Pak Ubaidillah atau Abdillah. Pak Abdillah. Nah, Pak Abdillah ini pertama datang ya di papa, kemudian pakai alat bantu, ngomongnya tidak jelas, pusing yang luar biasa. Alhamdulillah
terapi sekali pusingnya hilang, terapi kedua jalannya sudah mulai oke, terapi ketiga itu sudah artikulasinya sudah bagus. Sampai akhirnya profesor yang menangani itu datang, pasienku diapain. Karena apa? Karena profesor juga ketika sudah 4 kali bongkar pasang kepala itu sudah maksimal, nggak bisa apa-apa lagi. Boleh tahu berapa kali beliau melakukan terapi? Itu 4 kali. Hanya 4 kali 4 saja kali, ya? kemudian sekarang sering maintenance, mungkin 4 bulan, mungkin 5 bulan datang. Karena maintenance saja. Dan beliau sekarang sudah kerja lagi di sebuah Harus perusahaan. ada penjagaan juga ya Petroleum di setelah Indonesia, ya. sembuh ya. Oke. Semakin seru saja ya Pak Ustadz perbincangan kita. Pemirsa, kita masih satu segmen lagi dan jangan kemana-mana, kami kembali setelah yang satu ini. Highlight pertandingan sepak bola pilihan dikumpulkan bagi Anda. Dilengkapi informasi dan bursa transfer Liga Sepak Bola Dunia. Siap untuk mengkickstart Anda yang gila bola. Gimana Kickoffers? Apakah tim kesayangan Anda berpeluang? Kick off pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Kenal baik dengan seluk-beluk kota tempat tinggal Anda? Ikuti jalan menelusuri kota-kota di Indonesia. Menampilkan sisi lain sebuah kota, lengkap dengan potret dan tradisi lokal kota tersebut. Sudut kota, pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Sebuah cerminan wajah kota besar yang menyimpan berbagai ekspresi, baik yang terlihat di sekitar kita maupun yang harus ditelusuri lebih dalam lagi. Jelajah sisi kota, urban, pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Inspirasi mereka, Kreatif itu bisa kita stimulasi. motivasi mereka, Kalau you go with the flow, then you confident. kini menjadi milik Anda. Terlepas dari siapa yang benar dan siapa yang salah. Disampaikan dalam berbagai pendekatan dan metode yang berbeda, penuh pencerahan dan pengembangan diri. Motivator pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Oke, tak terasa kita sudah sampai di segmen terakhir, tapi saya masih memiliki banyak pertanyaan untuk Master ODT kita, Bapak Ustadz Azib Susyanto. Nah, ini nih ada buku nih Pak Ustadz, yaitu Hijamah or Oksidan Drainage Therapy. Bisa dijelaskan isi dari buku ini? Jadi buku ini adalah merupakan resume perjalanan selama kurang lebih 8 tahun. Akhirnya dari perjalanan itu kita diundang di Istanbul dalam acara konferensi internasional cupping terapi. Dan dari setelah kita presentasi dan 17 negara ini sangat apresiatif dengan apa yang kita sampaikan. Akhirnya kita bismillah kita berbagi kepada umat khususnya Indonesia dan dunia, yang mana buku ini adalah buku pintar. Sehingga orang yang memiliki buku ini tentunya dia tidak akan nervous, tidak akan hopeless ya ketika dijustifikasi oleh hasil medical record. Oh bapak jantung, bapak kanker, bapak ini tidak apa-apa. Kenapa? Dengan ODT sembuh kok. Karena di sini kita uraikan secara detail dan yang sukses dan sembuh dengan wasilah hijamah ini. Itu seperti itu. Dan insya Allah tanggal 24 November kita akan ada bedah buku di AKE atau di tempatnya Ustadz Bakhtiar Nasir, mungkin di daerah tempat ya, alamatnya nanti kita akan sampaikan. Itu gratis jam 9 sampai jam setengah 12. Bagi yang ingin silakan bisa kontak-kontak di nomor telepon kita untuk mendaftarkan. Call center dan alamat yang tertera di layar kaca Insya Allah Anda. nanti bisa kita sama-sama mengupas bertanya secara live di Jumpa Darat gitu. Insya Allah seperti itu. Iya ya. Nah sekarang dari Umi, ada pesan dan tips khusus gak sih untuk remaja yang sekarang ini sedang mengalami pergaulan yang beda-beda banget ya sekarang ya, dan makin parah ya. Itu gimana Umi? Ya. Dan untuk Karissa juga. Marilah. Pesan untuk Karissa.
kalau Umi tidak hanya segmen untuk para remaja ya, semua kita menyadari Allah itu sang sutradara. Jikalau sudah terjadi, marilah kita sikapi. Karena Allah memberikan satu pelajaran, itu mesti banyak hikmahnya. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat, ini satu dari salah satu surat Al-Baqarah ya. Di situ Allah itu uji saat ini sesuai dengan kesalahan yang pernah kita lakukan. Kadang kita lupa. Saat kita diingatkan oleh Allah itu bagaimana kita merubah untuk menjadi lebih baik. Nah, di situ sikapilah ujian yang sudah terjadi ini. Apa manfaatnya? Mesti Umi yakin banyak manfaatnya. Kita berpikir yang positif ya. Maju terus, berubah menjadi lebih baik terus. Yang kalau kemarin kita galak, ya kenapa sih besok masih galak lagi? Harus merubah. Kemarin kita lemot, kenapa mesti lemot lagi? Kemarin dendam, kenapa sekarang mesti dendam lagi gitu? Harus merubah menjadi lebih baik. Apa yang sudah terjadi itu Allah sudah saat ini, kita harus melewati itu. Itulah ujian yang harus kita jalani. Insya Allah dengan kesabaran, dengan penuh rasa syukur, Allah akan kasih jalan keluar yang terbaik. Amin. Dan terakhir dari Clarissa sendiri, ada nggak kesan dan pesan selama ikut pengobatan klinik BMODT ini, dan pesan juga untuk remaja masa kini? Kalau dari aku sih ya, karena aku juga masih muda, umurku masih 17 ya. Dari yang Umi kasih tahu tadi itu benar, sama-sama pemikiran aku. Kebetulan yang tadi Umi bilang galak itu aku, gitu. Iya, karena aku juga sebagai remaja setiap lagi sakit, misalnya nih ya, misalnya fisik aku lagi bermasalah, pasti ujung-ujungnya marah-marah, mulai berpikiran yang aneh-aneh gitu. Dan terkadang kalau orang udah kehilangan akal kan pasti lupa dengan adanya Allah. Harusnya kita terima dong, harusnya kita bisa menerima kalau lagi sakit begini, ada baiknya kita mengucapkan astagfirullahalazim, istirahat gitu. Dan satu lagi untuk introspeksi. Dan kalau bisa sebagai remaja ini kan, apalagi udah kelas 3 SMA ya, aku ini ya buat anak-anak SMA kelas 3 juga, jangan terlalu stres juga dalam menghadapi ujian nasional sampai sakit. Iya, bentar lagi ujian nasional. Iya, dan nauzubillah min dzalik, ujian nasional itu di rumah sakit. Lagi stres nyari universitas baru ya. Iya, apalagi ya kan banyak tuh rata-rata yang ujian nasional sakit karena apa, terlalu stres, takut nggak lulus, nemnya jatuh, itu kan hatinya kan nggak tenang, galau gitu, apalagi buat perempuan. Iya nih, kita tak terasa udah 1 jam. Terima kasih Pak Ustadz, Umi, dan Clarissa sudah berbagi bersama Klinik Sehat di sini pagi ini. Pemirsa, tidak terasa 1 jam sudah kami menemani Anda. Semoga apa yang sudah disampaikan Ustadz dan Umi hari ini memberikan banyak manfaat untuk Anda yang memang tengah mencari solusi dari permasalahan yang Anda hadapi. Jangan pernah lewatkan program Klinik Sehat di televisi referensi Indonesia. Saya Cikita Medi bersama seluruh kerabat yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar nganggur begini, saya bahagia kok. Sukses kadang tidak sejalan dengan kebahagiaan. Ada yang sukses tapi tidak bahagia. Ada pula yang sebaliknya. Naik jabatan tapi kalau gajinya tetap kurang bahagianya. Saya Arfan Pradiansyah akan membantu menemukan bahagia bagi Anda dalam Happiness with Arfan Pradiansyah.
Nikmati pagi yang penuh inspirasi, diperiksa Majelis lengkap Kehormatan dengan Mahkamah informasi Konstitusi. domestik dan internasional. Sindo Morning.